Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Mari dalam waktu yang sejenak, kita tinggalkan segala kesibukan kita teduhkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja, edisi Senin 6 April 2026 dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami datang membawa diri kami di hadapan-Mu. Kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, kiranya firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh terus membaharui kehidupan kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, membuang manusia lama, mengenakan manusia baru. Membuang manusia lama, mengenakan manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak, dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Kolose dan juga mengingatkan kita hari ini untuk memusnahkan segala sesuatu yang berasal dari dunia lama, yaitu hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, kata-kata kotor, dan dusta. Kata matikanlah di ayat 5 menunjukkan bahwa perlu ada tindakan yang radikal, bukan sekadar menekan atau menyembunyikan dosa. Mengapa harus radikal? Karena sikap lama ini terus berusaha dalam diri kita untuk hidup kembali. Manusia yang lama terus berusaha untuk hidup kembali. Namun, sebagai orang yang telah bangkit bersama Kristus, kita dipanggil untuk mengenakan manusia baru, identitas yang terus-menerus diperbaharui setiap hari. Yang menarik di ayat 11, menyatakan bahwa dalam manusia baru ini tidak ada lagi perbedaan suku, agama, budaya, atau status sosial. Yang ada hanyalah Kristus sebagai segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Artinya bahwa ketika kita benar-benar hidup dalam manusia baru, sekat-sekat pemisah di antara kita runtuh. Oleh karena itu,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, mari melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita mengidentifikasi sifat lama kita yang masih terus muncul. Misalnya, ketika kita masih suka marah, suka geram, suka melakukan kejahatan, suka menfitnah, ataukah suka berkata-kata yang kotor. Hari ini, mari kita putuskan untuk mematikannya dan kita membaharui hidup kita di dalam Kristus. Mari kita lakukan satu tindakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu yang berbeda suku, status, dan berbagai hal lainnya. Ini adalah wujud kita mengenakan manusia baru yang mengutamakan Kristus. Kiranya kita senantiasa dibimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup membaharui hidup kita menjadi manusia yang baru yang terus-menerus menyerupai Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menguatkan kami, sehingga kami mampu membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar hari ini kami dapat hidup sebagai ciptaan baru yang memuliakan Kristus. Berkati kami juga di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami. Dikuatkanlah kami untuk mengerjakan semuanya itu. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan peliharakan. Saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Dalam setiap pergumulan kami semua ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa menolong kami semua. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi.